sehat semua ya. Jumpa lagi dalam kegiatan pembelajaran gambar teknik mesin. Apakah kalian sudah siap mengikuti pelajaran hari ini? Suatu gambar teknik adalah gabungan dari beberapa macam garis yang dibentuk menjadi suatu kesatuan, sehingga mempunyai maksud dan tujuan. Untuk mencapai maksud dan tujuan yang sesuai dengan aturan teknik, maka dipergunakan jenis garis, huruf, dan angka yang distandarkan. Anak-anak, apakah kalian pernah secara khusus meluangkan waktu hanya untuk sekedar membuat garis, huruf, atau bahkan angka? Bagaimana cara kalian membuatnya dan menggunakan apa? Ya, untuk menggambar garis, huruf, dan angka, peralatan yang digunakan dapat berupa pensil, pena, atau program komputer. Anak-anak, jika kalian ingin membuat garis, huruf, dan angka sesuai dengan aturan dalam gambar teknik, maka ikuti kegiatan pembelajaran hari ini dengan baik ya. Ya, kali ini kita akan belajar tentang kompetensi dasar pengetahuan 3.2, memahami jenis dan fungsi garis gambar teknik. Kompetensi keterampilan 4.2, menempatkan garis-garis gambar teknik. Setelah mempelajari materi ini, kamu diharapkan dapat membedakan jenis dan fungsi garis gambar teknik dengan benar, serta dapat membuat garis-garis gambar teknik dengan tepat. Anak-anak, di segmen sebelumnya kita sudah mempelajari tentang cara penggunaan alat-alat gambar. Berikutnya kita akan belajar tentang macam-macam garis, huruf, atau angka. Anak-anak, silahkan ikuti kegiatan pembelajaran hari ini dengan tenang. Anak-anak, garis gambar menurut bentuknya, garis dibedakan atas garis nyata, garis gores, garis bertitik. Menurut tebalnya garis dibedakan atas garis tebal, garis sedang, dan garis tipis. Pemakaian tebal garis sering digunakan adalah 0,18, 0,25, 0,35, 0,7, 1, 1,4, dan 2 mm. Garis nyata atau garis gambar dipakai ukuran 0,5 dan 0,7 mm. Macam garis dan fungsinya. Yang pertama, ada jenis garis tebal. Penggunaannya garis gambar dan tepi. Yang kedua, garis tipis. Penggunaannya garis berpotongan, garis ukur, garis proyeksi atau bantu, garis penunjuk, garis arsir, garis batas yang diputar di tempat, garis dasar aulir, garis batas yang berdampingan. Yang ketiga, ada garis bebas tipis. Penggunaannya garis potong, garis batas antara bagian benda yang dipotong. Yang keempat, ada garis gores. Penggunaannya garis benda yang tidak kelihatan. Kelima, ada garis bertitik. Penggunaannya garis sumbu, lingkaran jarak, garis simetri, garis benda yang tidak pada tempatnya, bagian benda yang terletak di depan bidang potong. Selanjutnya, ada garis bertitik yang dipertebal ujungnya. Penggunaannya untuk bidang potong. Dan yang terakhir, ada garis bertitik tebal. Penggunaannya menunjukkan bagian permukaan yang mendapat perlakuan khusus. Aturan pemakaian garis. Garis sejajar.
Jarak minimum antara garis tengah kedua garis sejajar termasuk garis arsir tidak boleh kurang dari 3 kali tebal garis yang paling tebal dari gambar. Perhatikan gambar di sini. Notasi A adalah tebal garis. Notasi B adalah jarak antara garis. Dianjurkan nilai minimum 3 kali A. Untuk C, ruang antara garis. Garis sejajar yang berpotongan jaraknya dianjurkan paling sedikit 4 kali tebal garis. Beberapa garis yang berpusat pada satu titik, garis-garisnya tidak digambar berpotongan pada titik pusatnya, tetapi terhenti pada titik yang jaraknya antara garis kurang lebih 3 kali tebal garis. Garis dan garis bertitik yang berpotongan atau bertemu diperlihatkan dengan jelas titik pertemuannya. Sebagai contoh, benar itu ketika ujungnya saling bertemu seperti ini. Jika tidak saling bertemu, berarti itu salah. Garis dan garis bertitik yang berpotongan atau bertemu harus diperlihatkan dengan jelas titik pertemuannya. Perhatikan gambar di sini. Jika itu bertemunya antara garis lurus dengan garis straight, itu harus di tengahnya. Tidak boleh di pinggir seperti ini. Yang berarti itu indikasinya adalah salah. Huruf dan angka. Bentuk huruf dan angka, cara penulisannya ada 2 macam. Tegak dan miring ke kanan 75 derajat. Contoh tegak. Di sini sudah diperlihatkan bagaimana penulisan untuk huruf dan angka tegak. Miring itu berarti penulisannya harus miring 75 derajat. Aturan penulisan huruf dan angka. Ada 2 jenis dalam aturan penulisan huruf dan angka, jenis A dan jenis B. Perhatikan gambar di sini. Tinggi huruf besar atau angka, jika itu misalnya diambil ukuran 7, untuk tinggi huruf kecil berarti 5. Jadi di sini misalnya ini 7, untuk yang kecil berarti harus 5. Kemudian jarak antar huruf, perlihatkan di sini A sama M, A-nya untuk A di sini diperlihatkan 1. Kemudian untuk jarak minimum antar garis atau B adalah 10. Jarak minimum antar kata atau E itu adalah 3. Dan tebal huruf atau angka untuk D adalah 0,5. Berbeda dengan jenis B. Jenis B ini, katakanlah diambil tinggi huruf besarnya 7, untuk tinggi huruf kecilnya 5, kemudian jarak antar huruf 1,4. Ada perbedaan di sini. Dalam penggambaran tergantung mau memakai jenis A atau yang jenis B. Contoh merencanakan tinggi huruf dan angka sendiri. Misalnya kita menentukan tinggi huruf atau angka besarnya 5 mili. Maka tinggi huruf atau angka kecil perbandingan untuk jenis A 10 banding 14 kali H berarti adalah 10 dibagi 14 kali 5
sama dengan 0,71 kali 5 sama dengan 3,55 mm. Untuk tinggi huruf atau angka kecil, misalnya jenis B, berarti perbandingannya 7 bagi 10 kali H, di mana hasilnya 0,7 kali 5 sama dengan 3,5 mm. Cara mencari jarak antar huruf atau angka dan tebal huruf atau angka, langkahnya juga sama, tergantung rumus perbandingan jenis A atau jenis B. Contoh penggambaran huruf dan angka. Contoh 1. Huruf atau angka tegak. Jika tinggi huruf besar 14, maka sesuai aturan tinggi huruf kecil adalah 10. Contoh 2. Huruf atau angka miring 75 derajat. Kemiringan huruf besar dan huruf kecil harus sama, yaitu 75 derajat. Anak-anak, materi hari ini yang sudah kalian pelajari adalah jenis garis menurut bentuknya dibedakan atas, garis nyata, garis gores, garis bertitik. Jenis garis menurut tebalnya dibedakan atas, garis tebal, garis sedang, garis tipis. Untuk huruf dan angka ada dua macam penulisannya. Yang pertama tegak, yang kedua miring ke kanan 75 derajat. Jenis garis menurut macam dan fungsinya dibedakan atas, garis tebal, garis tipis, garis bebas tipis, garis gores, garis bertitik tipis yang ditebelkan pada ujung-ujungnya, garis bertitik tebal. Ukuran huruf atau angka yang digunakan dalam bidang teknik ada dua, jenis A dan jenis B. Anak-anak, silahkan latih kemampuan kamu dalam membuat beberapa jenis garis, huruf, serta angka pada kertas gambar A4. Yang pertama, buatlah garis strip. Yang kedua, buatlah garis strip titik. Yang ketiga, buatlah huruf besar dari A sampai B dengan tinggi 14 mili. Selanjutnya, buatlah huruf miring dengan tinggi 10 mili dan kemiringan 75 derajat. Anak-anak, terima kasih sudah mengikuti kegiatan pembelajaran hari ini. Tetap sehat